Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang dalam acara talk show PNM mendorong UMKM Go Digital melalui platform Padi UMKM. Senang sekali saya Feby Lomena hadir sebagai host untuk seluruh rangkaian talk show kita hari ini. Dan juga sebagai informasi, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir telah meresmikan platform Padi UMKM. Diharapkan dengan peningkatan belanja khususnya kepada UMKM melalui padi akan mendorong perekonomian untuk bergerak lagi sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih cepat. Karena seperti kita tahu, UMKM adalah salah satu instrumen penting dalam rantai ekonomi di Indonesia. Dan pemanfaatan teknologi di era digital bagi UMKM dapat mendukung pertumbuhan sektor ini. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber yang akan mengulas informasi lebih jauh lagi ya mengenai dukungan PNM terhadap platform pasar digital. Ada Bapak Anton Fahlevi, Direktur Bisnis PT PNM Persero, dan juga Bapak Kindaris, EVP Bisnis Ulam PT PNM Persero. Selamat datang Bapak-bapak dan juga selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik ya Pak ya, mungkin bisa dipakai mic-nya Pak. Silakan Pak. Baik ya Pak, langsung kita bahas nih Pak. Untuk tema kita hari ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Anton selaku Direktur Bisnis PT PNM Persero. Bagaimana peran serta kontribusi PNM nih Pak dalam memberdayakan UMKM di Indonesia? Ya, terima kasih Ibu Feby ya. Betul Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu pada segenap pemirsa ataupun insan PNM yang memang menyaksikan ataupun menyimak acara ini. Pertama terkait kepada pertanyaan peran PNM dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Betul Pak. Alhamdulillah PNM hadir dengan satu misi dan visi menjadi BUMN yang kepemilikannya 100% dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini mempunyai misi dan visi memang memberdayakan UMKM, di mana dalam pemberdayaan tersebut PNM menjalankan visi tersebut dengan misi yaitu mengembangkan kapasitas usaha maupun kewirausahaan daripada pelaku UMKM. Yang kedua adalah aspek finansialnya. Jadi, dan yang ketiga visi tadi dijalankan melalui pemberian modal sosial. Jadi memang dari kitohnya awal berdiri PNM, misi dan visinya memang untuk pengembangan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jadi sesuai ya Bu, core bisnisnya memang demikian. Oke. Dan juga inovasi apa aja nih Pak yang udah dilakukan oleh PNM ini dalam hal pembiayaan UMKM dan juga digitalisasi proses bisnisnya? Ya terima kasih ya. Dalam hal ini dalam proses pemberdayaannya, di dalamnya tadi bukan hanya unsur pembiayaan, tapi kita juga melakukan pengembangan kapasitas usaha melalui pola pendampingan, technical assistance, konsultasi, bahkan mempermudah akses pasar ataupun market kepada mereka. Karena sebagian besar daripada nasabah PNM sekarang alhamdulillah nasabah PNM kurang lebih 8,2 juta UMKM di seluruh Indonesia ya Pak ya. Jadi meliputi hampir ataupun bahkan lebih dari 4.500 kecamatan di Indonesia dan di cover oleh kurang lebih sudah hampir 2.700 kantor cabang kita, tepatnya 2.691 kantor cabang mekar. Oke. Ditambah lagi kita punya yang namanya di atas daripada nasabah yang ultra mikro, mikro juga kita melayani UMKM yang untuk kecil, mikro kecil melalui proyek
melalui produk ULAM kita. Kantor ULAM ini ada 626 ya kantor cabang unit, dan kita punya 62 kantor cabang. Jadi kalau keseluruhan coverage daripada kita udah lebih daripada atau mendekati dengan 4.000 kantor layanan yang ada menyebar di seluruh Indonesia. Berarti memang kantor-kantor PNM tersebar di Indonesia untuk merata ya Pak ya, meratakan yang bisa membiayai seperti Mekar atau ULAM gitu ya Pak ya. Betul. Nah, terkait kepada pertanyaan tadi, bagaimana peran PNM dalam membantu UMKM dalam mengakses ataupun memberdayakan untuk ke digitalisasi ya. Ya, itu yang saya garis bawahi dengan peran pemberdayaan, bukan cuma hanya pembiayaan. Karena sebagian besar daripada nasabah kita, terutama Mekar, sesuai dengan misi dan visinya, dia menjalankan pemberdayaan, di dalamnya ada pengembangan kapasitas usaha dan pembiayaan untuk keluarga prasejahtera yang berbasis kelompok ibu-ibu. Artinya memang dia punya keterbatasan dalam usahanya, keterbatasan akses market, produknya belum banyak dikenal. Betul. Akses terhadap eksternal faktor yang lain termasuk operasional dalam menjalankan usaha itu. Yang kedua begitu juga dengan yang tadi di ULAM. Ya. ULAM kurang lebih sekarang ada sekitar 120 ribuan ya. Mungkin mungkin di bawah 110 ribu lah jumlah nasabah. ULAM ini segmennya mikro kecil. Itu juga demikian. Dengan definisi yang non bankable seperti ini, pasti kemampuan usaha, kemampuan dalam berwirausaha ini punya keterbatasan. Nah, dengan pasar digital ini kita melakukan pemberdayaan, paling tidak kita melakukan akses pasar jadi lebih dikenal, karena melalui platform digital kita jangkauannya bisa lebih luas. Betul. Yang kedua juga kita akhirnya memperbaiki ataupun kualitas daripada kualitas daripada packaging dan sebagainya itu menjadi ukuran untuk pemberdayaan supaya mereka punya nilai tambah yang akhirnya bisa bersaing untuk bisa produk ataupun jasanya dipasarkan melalui platform ini. Dan pastinya lebih berkembang lagi Pak ya. Harusnya begitu. Ya. Dan gimana nih Pak cara PNM untuk meningkatkan peluang pasar untuk UMKM? Salah satunya ini mendukung UMKM Go Digital melalui PADI Pak, atau pasar digital UMKM. Ya, alhamdulillah kita mulai dengan pengenalan, adanya awareness, pengenalan, sosialisasi kepada komunitas nasabah daripada PNM itu sendiri, baik itu yang di Mekar maupun di ULAM, terutama yang di ULAM yang memang mungkin punya kemampuan usaha lebih daripada grade-nya ya, di atas yang Mekar. Jadi kita skala prioritasnya ke sana dulu. Kita melakukan sosialisasi yang untuk program padi ini. Yang kedua kita melakukan semacam mempercepat program untuk menjadikan pelaku bisnis UMKM yang ada di PNM ini supaya memenuhi standar agar bisa diterima atau masuk dalam standar requirement atau standar persyaratan yang akhirnya bisa dipasarkan melalui program padi ini. Nah, itu suatu peluang, apalagi di zaman kondisi seperti ini. Betul. Dengan kita berakses langsung kepada nasabah punya banyak keterbatasan. Dengan model online maupun pasar digital ini sebenarnya membuka cara marketing yang lain di samping dengan yang model konvensional seperti itu. Nah, ini kita dorong ke arah sana. Mudah-mudahan dalam tahun 2021 ini bisa percepatan ke arah sana bisa kita tingkatkan. Betul, amin deh Pak ya. Semoga
mungkin nasabah-nasabah dari PNM yang mungkin belum bergabung dengan Padi, semoga cepat bergabung ya Pak ya. Baik, Semoga baik. bisa Amin, memasarkan amin. lagi produk-produknya ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri ya Pak ya. Dan kita beralih ke Bapak Kindaris selaku EVP Bisnis Ulam PT PNM Persero. Kalau ada nih Pak yang membutuhkan dan tertarik menjadi nasabah, apa aja yang harus dipersiapkan untuk bisa menerima pembiayaan dari PNM Pak? Baik, seperti Pak Anto sampaikan tadi, sebetulnya ada 2 bisnis utama kita. Yang pertama yang mekar itu, yaitu nasabahnya memang prasejahtera, jadi memang dan itu semuanya ibu-ibu, jadi ibu-ibu prasejahtera. Lalu yang kedua yang bisnis ulam, mungkin yang saya sampaikan bahwa ulam, perbedaan mekar dan ulam, kalau di mekar memang kita mendorong untuk ibu ini memiliki usaha, jadi memang persyaratan usaha lah tidak menjadi hal yang mutlak gitu kan. Nah beda dengan ulam, minimal dia harus sudah berusaha 1 tahun gitu kan. Persyaratannya sih itu, tinggal hubungi aja nanti unit-unit jaringan ulam terdekat, dia akan dilayani oleh officer-officer kita. Untuk tahu nih Pak, mungkin ada di suatu daerah belum tahu kantor-kantornya, itu bisa tahu di mana Pak? Ada di websitenya kah? Ada di website, itu bisa lihat di website. Bisa langsung lihat ke sana ya, dan itu di seluruh Indonesia Seluruh pasti Indonesia, ada Pak ya. iya. Nggak cuma di kota-kota besar, kota-kota kecil pun ada pasti. Betul. Nah sekarang kita ada di tempat berbeda, ini di mana sih Pak? Ya, ini kita berada di pusat monitoring pemberdayaan PNM. Jadi di sini kita akan melihat semua, kita monitor melalui layar semua kegiatan di nasabah PNM maupun internalnya PNM. Nah untuk sekarang ini perkembangan UMKM binaan PNM yang udah tergabung dalam Padi gimana Pak? Ya, sebelum masuk kepada Padi, saya cuma mau menjelaskan. Jadi PNM Silakan, punya suatu media yang untuk melakukan monitoring terhadap fungsi PNM sebagai pemberdayaan UMKM itu sendiri. Kita akan lengkap daripada jumlah nasabah mekar, jumlah nasabah ulam itu sendiri, termasuk bagaimana operasionalnya, bahkan termasuk SDM kita, network jaringan kita, lokasi di mana, profil daripada nasabah kita bisa capture dengan real time. Maksudnya real time di sini setelah akses ataupun update daripada data di lapangan, kita langsung bisa lihat di monitor ini. Terhadap program Padi, ini salah satu yang kita monitor juga. Jadi Apa ini Pak? Jadi di sini adalah monitoring terhadap achievement ataupun progres daripada program Padi untuk UMKM-nya PNM. Oke. Jadi saya atau kita bersama bisa melihat di sini summary daripada ini. Kita lihat di sini kita sudah terregister 2.800 sekian UMKM yang sudah yang di handle projectnya adalah sekitar 300 dan jumlah transaksinya sudah hampir mencapai 5.000 di sini. Nah ini dari bulan apa nih Pak? Ini dari 17 Agustus 2020 sejak kita launch program Padi yang ada untuk UMKM di PNM. Kita per hari ini kita sudah terregister 2.800 lebih jumlah UMKM dalam proyek Padi ini. Dalam proyek yang dihandle sudah 303 proyek, 300 lebih, dan jumlah transaksi ataupun order hampir mencapai 5.000 dengan nilai transaksi kita juga bisa lihat lebih daripada 190 miliar. Wow, cukup banyak ya Pak ya dari bulan Agustus tahun 2020 sampai Februari ini ya Pak ya? Oke, untuk Bapak Kindaris nih Pak, bagaimana mekanisme UMKM atau nasabah PNM agar menjadi bagian dari Padi Pak? Jadi ini teruskan saya yang penjelasan Pak Anton tadi. Jadi ini yang terregister adalah UMKM yang tercatat sebagai nasabah kita atau yang non nasabah kita. Jadi dalam hal ini PNM sebagai pengampu dari UMKM. Itu yang sudah terdaftar ada 2.807 ini. Ya, jadi akan didamping oleh tadi melalui program PKU kita ya supaya nasabah sampai dengan bisa masuk terregister di dalam sistem ini. Memang nggak mudah karena ada unsur pembelajaran dan edukasi kita kepada nasabah kita. Nah dari sini
si beberapa BUMN yang tergabung di dalam padi itu bisa melakukan order kepada UKM yang sudah terdaftar. Nah, ini di sini terlihat sebagai contoh itu jumlahnya 300. Ini hanya PNM saja karena ini yang kita bisa buka adalah dari PNM. Ya, jadi artinya kalau BUMN skala kerusakan tentunya akan lebih banyak lagi. Nah, ini jumlah ordernya, ini hanya dari PNM aja. Nah, ini saya juga memperlihatkan lagi yang lain. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat delay project dari tiap daerahnya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Seperti contoh ada di Bali. Nah, kita bisa lihat projectnya di sini. Nilai projectnya berapa. Lalu purchase-nya berapa nih bisa kita lihat semua. Kita bisa pantau. Jadi kita bisa lihat di mana yang banyak project atau yang transaksi yang sudah terjadi di beberapa daerah. Ini kita bisa lihat semua. Lalu yang mau saya sampaikan lagi adalah pembiayaan. Karena kita ada fitur pembiayaan juga. Nah, ini transaksi pembiayaan yang melalui PNM. Jadi nasabah UKM yang meminjam di PNM. Dan perlu disampaikan juga bahwa kita punya dua kita bisa syariah maupun yang konvensional. Jadi ada transaksinya, ini ada transaksi yang sudah terjadi, jadi pembiayaan. Memang nominalnya nggak terlalu besar, karena yang kita bisa biaya itu dari 10 juta sampai dengan 5 miliar tiap order yang diberikan. Jadi ini ya, yang telah dilakukan transaksi di PNM pinjamannya. Nah, kita bisa monitor semua tiap hari ini, dan kita bisa layani ini kalau memang dokumennya lengkap bisa 2 hari langsung cair, dan pembayaran bisa langsung dipotong dari BUMN yang melakukan transaksi pembayaran, dari bayar langsung. Jadi invoice financing gitu yang kita lakukan. Inilah sebagai contoh bahwa kita juga selain mendaftarkan ke dalam padi, juga kita juga bisa melayani dalam bentuk pembiayaan ini. Oke. Mungkin dari Bapak Anton ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Ya, mudah-mudahan dengan monitoring yang udah bisa kita monitor secara real time dan lebih cepat ini akan mempermudah kita juga dalam melakukan improvement dalam setiap kegiatannya kita. Jadi mudah-mudahan nanti ada lagi inovasi untuk melakukan transaksi-transaksi yang aktif dari antara buyer dengan UMKM-nya, yang aksesnya bisa lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, pembiayaannya pun akan kita berikan akses kepada yang di luar PNM. Mudah-mudahan juga toh nasabah UMKM-nya PNM itu sendiri. Ya, kita akan sambungkan platform ini ataupun monitor ini ke arah sana juga. Yeah. Baik, Pak Anton dan Pak Kindaris, terima kasih Pak atas penjelasan yang sangat informatif perihal sedalam apa PNM ini mendorong UMKM go digital melalui platform padi UMKM. Kehadiran padi UMKM memberikan beragam keuntungan baik bagi UMKM, BUMN maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Bagi UMKM, kemudahan yang diperoleh antara lain akses pasar yang lebih luas, serta dipastikan UMKM tetap tumbuh dan produktif. Dan saat ini saya langsung bertanya nih, manfaat yang didapat oleh salah satu nasabah PNM yang telah bergabung di platform padi. Halo, selamat datang Ibu Nilam Maharani. Ya, Ibu Nilam selamat ini, sore. selamat sore Ibu Nilam ini adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa biro perjalanan dengan nama Starling Tour and Travel, dan sudah tergabung ya Bu dalam padi, Bu? Ya, betul. Nah, saya boleh tanya-tanya nggak Bu, gimana sih awal mula Ibu untuk merintis usahanya Ibu? Kalau untuk usaha saya sendiri, Starling kita mulai dari Agustus 2013, Mbak. Jadi pada saat itu kita kan di Surabaya ya. Saya memulainya itu dengan beberapa customer dari pihak swasta. Kemudian dengan berjalannya waktu, kita masuk ke beberapa BUMN di Surabaya dan alhamdulillah sampai saat ini kita menjadi vendor tetapnya gitu. Wah, keren banget Bu. Tapi di masa pandemi ini pasti ada tantangan-tantangannya ya Bu ya? Oh iyalah, tentu. Apa aja Bu? Sangat berpengaruh sekali ya. Apalagi di bisnis yang kita kerjakan ini kan Benar Bu. sangat
sangat kena sekali dampaknya, tapi kami sangat bersyukur sekali dengan sampai sekarang, sampai saat ini saya masih tetap beroperasi secara normal, bahkan kita 24 jam, karena kan memang kami ini punya tim yang sangat solid. Dari timnya kami sendiri, kemudian juga dibantu dengan adanya padi. Jadi kita sangat menjadi salah satu solusi juga untuk kita memperluas jangkauan pasar kita, terutama untuk BUMN itu. Nah, Gitu. tadi Ibu sempat menyinggung soal padi ya Bu ya, pasar digital UMKM. Gimana awalnya Ibu bergabung dengan padi, Bu? Memang padi ini kami diinfokan oleh salah satu BUMN yang bekerja sama dengan kami, bahwa kami ini nih ada satu padi ini harus daftar di sini gitu. Dan dari situ, dari padi itu ternyata kita dapat kemudahan, sangat banyak sekali manfaatnya gitu. Dari BUMN PTPP ya, Pembangunan Perumahan itu yang merekomendasikan kami untuk daftar di padi itu. Apa aja nih Bu keuntungannya dan juga kemudahan yang diperoleh dari padi UMKM, Bu? Kemudahannya tentu ini ya, kita yaitu tadi untuk media promosi juga dari satu produk dan jasa yang kita kerjakan, bisnis kita kerjakan itu kan sangat efisien sekali. Jadi kita nggak perlu yang terlalu iklan yang memakan budget banyak gitu kan. Dari padi ini kan semuanya kan sudah terorganisir dengan baik sekali, sehingga kita bisa menampilkan produk-produk yang kita jual itu supaya bisa diketahui oleh BUMN itu tersebut gitu. Dan harapannya Ibu Nilam nih apa setelah bergabung dengan padi? Harapannya tentu ini ya, padi ini kita juga sangat terbantu sekali secara finansial, apalagi sama dengan PNM ya. Kemarin kan Nilam juga sudah Starling sendiri sudah menjadi nasabahnya PNM. Itu sangat terbantu sekali lah. Kalau boleh tahu nih Ibu Nilam bergabung ke PNM itu dari tahun berapa sih Bu? Kalau dengan ini ya, padi, memang kan kita baru disosialisasi padi itu sekitar bulan Oktober 2020 kemarin. Dan itu kita sudah pakai sistemnya itu, kemudian dengan PNM ya di Oktober itu kita langsung karena kan di satu itu kan ada fasilitas pembiayaan dari PNM tersebut. Jadi saya memanfaatkan fiturnya dari PNM ini untuk membantu secara finansial ya untuk usaha saya. Berarti gitu. baru tahun 2020 kemarin ya Bu ya? Iya, Oktober Bergabung ke 2020. PNM dan dibiayai oleh venture capital ya Bu ya? Iya, betul. Gimana, boleh diceritain nggak Bu? Kalau untuk prosesnya itu sangat mudah sekali bagi kita yang sudah terdaftar di padi. Prosesnya cepat, nggak terlalu bertele-tele, dan semua yang persyaratannya juga sangat simpel sekali karena sudah ada di dalam platform padi tersebut. Kami hanya tinggal mengirimkan aja, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk pencairan dananya dari venture capital itu. Gitu. Oke, baik. Ibu Nilam, terima kasih banyak Ibu. Semoga usahanya makin lancar dan juga sehat selalu Ibu ya. Iya, oke, terima kasih. Tetap semangat Ibu di masa pandemi ini. Iya, terima kasih PNM, terima kasih Padi. Terima kasih Ibu. Sesi selanjutnya saya kembali bersama narasumber kita Bapak Anton dan Bapak Kindaris, dan saat ini saya sudah punya beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Pak.
yang ada di Instagramnya @ptpnm_persero. Sebenarnya banyak banget, tapi kalau banyak-banyak kayak kita belum mampu ngejawab sekarang ya Pak ya. Takutnya sampai malam nanti Pak. Jadi saya akan pilih 3 pertanyaan. Yang pertama nih Pak, mungkin bisa Bapak Anton atau Bapak Kin langsung jawab. Yang pertama dari Andi Wijanarko, akun Instagramnya di @andiwijanarko_awj. Apa manfaat yang dapat diperoleh pelaku UMKM jika bergabung dengan Padi UMKM? Mengingat nih saat ini persaingan di dunia e-commerce kan udah ketat ya, dengan hadirnya pemain besar yang menyandang status unicorn. Ya, nanti mungkin saya coba jawab, nanti Silakan Pak. ditambahkan sama Pak Kindaris ya. Pertama dari Pak Andi ya tadi ya. Terima Betul. kasih atas pertanyaannya, satu pertanyaan yang baik, yang langsung to the point. Apa sih manfaatnya untuk UMKM itu sendiri ketika sudah ada di dalam platform Padi ini? Pertama saya sebutkan, alhamdulillah bagus sekali program Padi ini menurut saya. Satu, menciptakan satu keberpihakan pasar ataupun market yang punya keberpihakan kepada UMKM. Jadi UMKM sebenarnya disediakan media untuk bisa akses langsung kepada pasar. Pasarnya itu BUMN. Iya. Dengan keputusan dari Menteri BUMN melalui keputusan tahun 2020 tersebut, baik sekali untuk UMKM untuk bisa mendorong agar bisa berbisnis langsung kepada captive marketnya yaitu BUMN. Itu yang pertama, jadi membuka pasar buat UMKM itu sendiri. Yang kedua, untuk bisa meningkatkan daya saing, karena the requirement ataupun persyaratan untuk bisa ada di platform tersebut dan bisa menjadi mitra aktif pihak ketiga BUMN dalam mensuplai barang maupun jasanya, UMKM diminta memenuhi standar tertentu. Sehingga ini juga mendorong UMKM itu sendiri untuk mempercepat kualitas standarnya. Jadi mau tidak mau ketika mereka atau UMKM tadi akan bisa menjadi aktif dalam program di platform Padi tersebut, mau nggak mau requirement ataupun persyaratan tadi harus cepat dipenuhi. Jadi ada pasar yang lebih luas jangkauannya. Yang kedua meningkatkan kualitas. Yang ketiga ya ada macam-macam akses yang lain. Barangnya lebih dikenal, jasanya lebih dikenal dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini suatu media yang baik untuk mempromosikan produk maupun jasa daripada UMKM itu sendiri, serta hal-hal yang lainnya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bapak Anton. Mungkin ada tambahan Pak? Baik, Dari menambahkan Bapak Pak Anton tadi. Jadi memang ini adalah membuka peluang UKM untuk bisa akses pasar kepada BUMN. Jadi saat ini di awalnya diluncurkan itu 9 BUMN, tapi saat ini di tahap kedua ada 47 BUMN akan bergabung, dan itu termasuk afiliasi BUMN. Jadi bayarnya adalah BUMN. Ya tentunya nasabah akan diperluas akses pasarnya dan tidak hanya lokalan karena bisa diakses oleh BUMN di mana saja di jaringan-jaringan BUMN tersebut. Itu yang pertama keuntungannya. Menambahkan juga keuntungan lain adalah bahwa di Padi UMKM ini juga ada fitur untuk pembiayaannya. Jadi nasabah yang dapat proyek dari BUMN itu bisa juga memperoleh pembiayaan kita. Dari ada 3 BUMN yang melayani di situ. Ada PNM, ada BRI, ada Pegadaian yang bisa melayani seluruh dari invoice financing yang diberikan oleh bayar-bayar grupnya gitu. Jadi ada 2 lah yang utama itu. Berarti nggak cuma menjual atau memasarkan produknya Pak ya, tapi ada juga untuk pembiayaannya. Ya. Wah, keren sekali. Dan pertanyaan kedua ini dari Fajar Mulya dari PNM Mekar cabang Mojolaban nih Pak. Apa saja fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di aplikasi Padi UMKM, dan bagaimana cara pensosialisasian terhadap program dari PNN ini melewati karyawan terhadap nasabah ataukah pensosialisasian secara massal? Terima kasih Pak. Silakan dijawab Pak. Baik, kalau yang tadi fasilitasnya tadi udah jelas ya. Jadi maksudnya bahwa selain
memang akses pasar juga ada pembiayaan di situ. Tapi tadi pertanyaan adalah bagaimana cara mensosialisasikannya. Nah, kita sekarang ada program PKU itu, jadi program pengembangan kapasitas usaha. Jadi teman-teman dari PKU akan mensupport nasabah kita untuk bisa akses ke pasar digital UKMK padi itu, ya. Jadi akan dibantu oleh tim PKU untuk itu. Sampai dengan memang perlu edukasi untuk bisa akses dan mendaftarkan UKM ke dalam padi. Oke, ada tambahan dari Pak Anton? Ya, saya pikir bukan hanya UMKM-nya sendiri yang kita dorong untuk bisa masuk dalam persyaratan ataupun suatu kondisi yang memang diinginkan dalam padi. Di internalnya PNM secara operasional, akhirnya ada usaha untuk mendigitalisasi juga, baik itu AO-nya, pendukungnya, supporting unit ataupun divisi yang menjadi supporting, semuanya ke arah sana. Jadi sebenarnya di samping dengan nasabahnya, di operasionalnya PNM kita juga mendorong untuk melakukan pengembangan ataupun paling tidak peningkatan operasional, kualitas operasional sudah mengarah ke digitalisasi juga. Jadi AO kita mudah-mudahan di 2020 ini bisa 100% 2021 ini bisa 100% menggunakan digital untuk pelayanannya. Betul, karena memang penting sekali ya Pak ya sekarang. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, dari Dinda Dewi Ratna Kumala dari Kota Tangerang, bagaimanakah langkah yang akan dilakukan PNM ini dalam mendorong UMKM Go Digital melalui platform padi UMKM terhadap masyarakat khususnya nasabah yang buta akan dunia digital dan mayoritas mereka yang udah enggan kali ya untuk mengenal dunia digital, sedangkan mereka sebenarnya itu punya peluang yang besar untuk bisa mengembangkan usahanya. Ya, saya jawab awal, nanti mungkin dia akan ditambahkan oleh Pak Kindaris. Silakan Pak. Lengkap. Pertama, saya garis bawahi, kadang-kadang nggak kenal tidak sayang ya. Betul. Karena bisa jadi apa itu program padi untuk UMKM atau padi UMKM. Yang kedua, bagaimana implementasinya atau menjalankannya, apa yang memperoleh manfaat, apa manfaat yang akan diperoleh, terutama untuk UMKM itu sendiri ketika ikut dalam program ini. Kadang-kadang juga itu yang tidak tahu. Nah, hal itu yang akan kita sosialisasikan pertama. Kita berikan awareness, kita sosialisasi, kita edukasi, karena tadi sebagian besar daripada nasabah kita ataupun UMKM yang terkait dalam mekar maupun ulam itu benar-benar ada di grassroots. Bahkan yang di mekar tadi dari yang prasejahtera, sebagian besarnya bahkan kalau dengan komunitas tadi 8,2 juta nasabah yang menggunakan handphone di mekar itu baru 1 juta. Iya. Dari 1 juta itu 67% kurang lebih begitu di dalam handphonenya yang baru berbasis Android tadi. Selebihnya handphone sebagai komunikasi saja, belum digunakan untuk operasional, apalagi untuk usaha mereka. Jadi sebenarnya pengenalan ini penting, ini kuncinya. Begitu dia mengenal, begitu dia tahu manfaatnya, mereka tahu manfaatnya, kita semua juga tahu di sini di PNM tahu manfaatnya, semua insan yang terkait, semuanya mendukung untuk melakukan program-program penyesuaian ataupun pemberdayaannya, atau untuk mencapai ataupun menjalankan dengan standar tertentu, baik itu dari UMKM-nya maupun dari internalnya PNM itu sendiri. Nah, jadi program kita adalah sosialisasi, edukasi, yang kedua mendevelop mereka, memberdayakan mereka agar secepatnya masuk ke dalam standar penerimaan untuk bisa diterima dalam program padi UMKM ini. Yaitu yang program besarnya. Oke, kalau dari Bapak Kin mungkin ada tambahan lagi Pak? Tadi udah lengkap ya disampaikan Pak Anton, tapi yang jelas bahwa UKM pasti akan kita dampingi untuk bisa masuk ke pasar digital. Ya, kita pasti akan dampingi dan bimbing, dan kita sosialisasikan dan kita dampingi.
Oke, baik, terima kasih Bapak, dan semoga teman-teman yang udah nanya di Instagram PNM udah nggak penasaran lagi, dan pelaku usaha atau nasabah dari PNM semoga yang belum bergabung ke Padi semoga cepat bergabung ke pasar digital UMKM. Sebelum mengakhiri acara talk show kita hari ini, boleh dong Pak kami dengar pesan dari Bapak Anton dan Bapak Kindaris untuk menambah semangat para pelaku usaha UMKM di Indonesia. Mungkin dimulai dari Bapak Anton, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada UMKM khususnya di Indonesia, pelaku usaha yang merupakan mayoritas terbesar daripada pelaku usaha di Indonesia sendiri. Dalam kondisi saat ini, Anda ataupun kita semua dari pelaku UMKM ini adalah penyumbang PDB terbesar di Indonesia, bahkan angkanya lebih daripada 92%. Jadi UMKM merupakan penopang utama daripada perekonomian bangsa dan negara. UKM maju, bangsa kuat. UKM maju, Indonesia kuat. Indonesia jaya, Indonesia makmur. Terima kasih. Wah, boleh tepuk tangan dulu dong Pak ya. Dan selanjutnya Bapak Kin, silakan Pak, pesan-pesannya Pak. Baik, untuk seluruh UKM Indonesia silakan bergabung di Padi UKM, silakan menghubungi jaringan-jaringan PNM. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk nasabah PNM saja, tapi untuk UKM yang calon nasabah PNM pun bisa bergabung di Padi UKM. Baik, boleh tepuk tangan juga ya buat Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anton Fahlevi selaku Direktur Bisnis PT PNM Persero, dan juga Bapak Kindaris selaku EVP Bisnis Ulam PT PNM Persero. Tentunya kepada Ibu Nilam yang sudah turut hadir hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan dengan segala harapan dan segenap doa semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya, dan Indonesia yang sedang berjuang segera pulih dari masa pandemi. Tentunya bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, jangan berhenti untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi demi membangkitkan denyut perekonomian Indonesia. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.